Antonio Cassano, AC Milan luar biasa. AC Milan kini berhasil memimpin klasemen Serie A setelah sukses mengandaskan perlawanan sengit Sampdoria pada akhir pekan kemarin lewat skor tipis 1-0. Raihan 3 poin itu membuat armada Rossoneri berhasil menyalip dua rivalnya di papan klasemen Serie A, yaitu Inter dan Napoli yang bermain imbang 1-1. Milan saat ini mengoleksi 55 poin, unggul 1 poin dari Inter dan 2 poin dari Napoli. Secara umum, AC Milan tampil inkonsisten musim ini, terutama jelang penutupan tahun 2021 kemarin. Hal itu cukup lumrah mengingat badai cedera yang terus menggerogoti skuad utama Milan. Belum lagi banyaknya kasus Covid yang menjerat beberapa pemain inti. Namun pada akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada, Il Diavolo Rosso tetap mampu berjuang maksimal dan posisi teratas klasemen Serie A adalah hal yang layak untuk mereka dapatkan. Mantan pemain AC Milan dan Inter Antonio Cassano memuji performa impresif skuad asuhan Stefano Pioli meski tak diperkuat oleh beberapa pemain pentingnya. Pria berusia 39 tahun itu menyebut apa yang sudah dilakukan AC Milan sejauh ini adalah hal yang tak terbayangkan. Jangan lupa bahwa Milan tanpa Kerr dengan tanda tanya Kessie dan dengan Saelemaekers yang tidak sebagus dia di awal musim. Lalu ada Diaz yang belum dalam performa terbaiknya, sedangkan pemain seperti Brada Rebic sering cedera. Tetap saja mereka yang pertama. Mereka benar-benar melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan, sesuatu yang luar biasa. AC Milan harus terus konsisten meraih kemenangan karena meski unggul 1 poin, Inter masih memiliki satu sisa tabungan pertandingan melawan Bologna. Itu berarti, jika Nerazzurri memenangi laga tersebut, maka sang adik tiri akan unggul 2 poin dari Milan. €90 juta mesti dikeluarkan AC Milan untuk bisa mempertahankan Kessie. Situasi Kessie bersama AC Milan tengah memanas dalam beberapa pekan terakhir. Kontraknya dengan Milan akan habis pada akhir musim ini dan tidak ada pertanda jika pemain Pantai Gading itu akan segera memperbaharui kontraknya. Hal itu sangat kontras dengan apa yang ia ucapkan pada awal musim ini saat mengikuti Olimpiade Tokyo. Pada saat itu, Frank Kessie berjanji akan segera menaikkan kontrak baru sekembalinya ke Milanello. Akan tetapi sampai saat ini, Kessie masih belum memperbaharui kontraknya. Melalui agennya George Atangana, pemain sepak bola berusia 25 tahun itu menuntut bayaran tak kurang dari angka €8 juta. Milan hanya sanggup memberinya gaji tak lebih dari angka €6,5 juta. Media La Gazzetta dello Sport mengklaim jika masa depan Kessie hampir pasti akan menjauh dari Milan. Rossoneri diyakini memerlukan uang sebesar €90 juta guna bisa mempertahankan pemain kelahiran tahun 1996 tersebut. Rinciannya adalah gaji bersih per musim Kessie sebesar €8 juta, jadi gaji kotornya akan mencapai angka €16 juta setiap tahun. Dengan kontrak barunya yang akan berdurasi selama 5 tahun, maka total gaji Kessie akan menjadi sekitar €80 juta. Angka tersebut berpeluang naik €10 juta sebagai komisi untuk agennya George Atangana. Itulah sebabnya AC Milan tak akan melangkah lebih jauh jika Kessie harus menuntut hal yang sama. Tolak tawaran Newcastle United, Belotti simpan mimpi berkostum AC Milan. Pada bursa transfer Januari kemarin, Newcastle United dikabarkan telah menyiapkan tawaran besar untuk bisa meminang Andrea Belotti dari Torino. Striker timnas Italia itu akan habis kontraknya dengan Il Toro pada akhir musim ini. Selain Newcastle, klub Arab Saudi Al Hilal dikabarkan juga sudah menyiapkan gaji senilai 7 hingga 8 juta euro agar Andrea Belotti bersedia bergabung. Namun menurut laman Calcio Mercato, Belotti telah menolak tawaran besar dari kedua tim tersebut. Striker berusia 28 tahun itu masih menyimpan mimpi untuk berkostum AC Milan di San Siro. Belotti memang sudah lama dikenal sebagai seorang Milanisti sejati.
Sejak usianya masih muda, ia kedapatan sering meminta foto para pesohor Rossoneri seperti Inzaghi, Maldini hingga Tiziano Crudeli. Masih menurut sumber yang sama, di kepala Andrea Belotti saat ini hanya ada AC Milan, karena Belotti telah menjadi penggemar Rossoneri sejak dia masih kecil. Saat ini Paolo Maldini dan Ricky Massara masih dalam tahap evaluasi dan refleksi terkait proses transfernya ke Milan. Namun sebelum membuat langkah konkret, manajemen Milan harus menentukan posisi Ibrahimovic. Meski pemain asal Swedia itu ingin bertahan dan memperbaharui kontraknya untuk 1 tahun lagi, sepertinya klub tidak akan bisa menjaminnya sebagai pemain inti. Selain Newcastle dan Al Hilal, tim lain yang meminati jasa Andrea Belotti adalah Toronto, Napoli, dan Atalanta. Namun dalam preferensi Belotti, klub-klub tersebut adalah opsi lain dan prioritasnya adalah berbaju AC Milan musim depan. Botman dan Sanchez bakal jadi rekrutan pertama Milan musim panas nanti. AC Milan dikabarkan tengah mengupayakan transfer duo Lille Sven Botman dan Renato Sanchez, yang keduanya kemungkinan akan menjadi rekrutan pertama mereka musim panas mendatang. Meskipun bursa transfer Januari belum lama berlalu, manajemen Il Diavolo terus bekerja untuk memastikan bahwa Stefano Pioli memiliki skuad yang bisa dimainkan sebaik mungkin dengan sumber daya yang diberikan. Dan sebagian bagian dari upaya tersebut, mereka pun telah mulai menyusun rencana untuk musim panas mendatang. Jurnalis Il Corriere della Sera, Carlos Peserini, berbicara mengenai rencana raksasa Serie A tersebut untuk bursa transfer musim panas mendatang, dan ia memberikan konfirmasi mengenai maraknya rumor yang menyebutkan bahwa Botman merupakan target nomor 1 klub yang berkuat posisi bek tengah. Sementara Sanchez menjadi sosok yang tepat untuk memoles lini tengah yang kemungkinan besar akan ditinggalkan Frank Kessie. Saya benar-benar berpikir Milan akan langsung membidik Botman dan Renato Sanchez musim panas nanti. Pemain kedua ingin bergabung Rossoneri dengan cara apapun, jadi saya yakin ada semua syarat bagi klub untuk merampungkan keduanya, ujar sang jurnalis. Dengan Alessio Romagnoli dan Frank Kessie yang akan berakhir kontraknya pada penghujung musim ini, Il Diavolo bakal memerlukan pengganti mereka dengan 2 pemain berkualitas dan 2 Lille tersebut dipandang sangat tinggi di internal manajemen. Meskipun tetap tidak akan mudah bagi mereka untuk memboyong keduanya dari klub Ligue 1.